Manchester City berhasil bantai Leeds United dengan skor telak 7-0. Sementara Bayern Munchen libas Stuttgart dengan skor 5-0. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Arsenal dikabarkan ikut dalam perburuan penyerang PSG Mauro Icardi. Kabarnya The Gunners tertarik mendatangkan Icardi di bulan Januari yang akan datang. Arsenal disebut terkesan dengan track record apik dari Mauro Icardi. Klub asuhan Mikel Arteta ini menilai kalau Icardi bisa jadi pemain dengan investasi jangka panjang. Peluang The Gunners untuk merekrut Icardi juga terbuka cukup lebar. Pasalnya striker asal Argentina ini memang ingin cabut dari PSG. Kabarnya PSG membandrol Icardi dengan harga 40 juta euro. Pada laga kontra Southampton beberapa hari yang lalu, pelatih Arsenal Mikel Arteta nggak memasukkan sang bomber Pierre-Emerick Aubameyang ke dalam skuadnya. Arteta bilang kalau Aubameyang telah melanggar aturan kedisiplinan. Keputusan Arteta ini mendapatkan apresiasi dari mantan pemain Aston Villa yakni Gabriel Agbonlahor. Agbonlahor menyebut kalau Arteta harus mencopot ban kapten skuad The Gunners dari Aubameyang. Seakan mendengar pesan dari Agbonlahor, kini ban kapten Aubameyang telah dicopot. Manchester United dikabarkan tengah membidik gelandang Barcelona Frenkie de Jong. Akan tetapi Setan Merah terancam gagal menggait de Jong ke Old Trafford. Hal ini disampaikan langsung oleh sang ayah John de Jong. Sang ayah mengatakan kalau de Jong bisa gagal merapat karena masalah cuaca. Pasalnya John de Jong menganggap kalau cuaca di Manchester selalu buruk. Selain itu, John de Jong bilang kalau sang anak enggan cabut dari Camp Nou dalam waktu dekat. Dele Alli dikabarkan ingin hengkang dari Tottenham Hotspur. Keinginan Alli tersebut bakal terwujud karena manajemen Tottenham Hotspur berencana melepasnya di bursa transfer yang akan datang. Sebelumnya di bursa transfer musim panas lalu, Dele Alli sempat diminati oleh PSG. Akan tetapi The Lily White nggak mau melepasnya karena masih dibutuhkan. Padahal di musim ini Alli sendiri jarang mendapatkan menit bermain. Dele Alli tercatat baru memainkan 14 pertandingan dan baru mencetak 2 gol serta 1 assist. Bomber Borussia Dortmund Erling Haaland berpeluang bakal hengkang di bursa transfer musim panas mendatang. Hal ini disampaikan oleh agen dari Erling Haaland, Mino Raiola. Kabar ini tentu jadi kabar baik bagi Manchester City. Pasalnya klub asuhan Pep Guardiola ini jadi salah satu klub yang berminat untuk mendatangkannya. Akan tetapi The Citizen harus berpikir 2 kali karena Raiola meminta komisi sebesar 47 juta pound sterling. Hal ini membuat supporter Manchester City kecewa dan menganggap Raiola serakah. Barcelona dikabarkan tengah mencari penyerang baru. Kabarnya klub asuhan Xavi Hernandez ini telah membidik mantan strikernya yakni Alexis Sanchez. Kabarnya Alexis Sanchez bakal diboyong untuk menggantikan posisi Sergio Aguero. Pasalnya Aguero mengalami masalah jantung dan dirumorkan bakal pensiun dalam waktu dekat. Peluang Blaugrana untuk menggait Alexis Sanchez juga terbuka cukup lebar. Pasalnya Alexis Sanchez memang berencana cabut dari GCP Meazza karena kalah saing. Barcelona dikabarkan bakal melakukan perombakan skuad di musim depan. Klub asuhan Xavi Hernandez ini disebut bakal melepas sang penjaga gawang Marc-Andre ter Stegen. Dalam 2 tahun terakhir ter Stegen dianggap mengalami penurunan performa yang signifikan. Untuk mengganti Stegen, kabarnya Barcelona membidik 3 kiper sekaligus. 3 kiper tersebut adalah Andre Onana, Bartłomiej Dragowski, dan Ilan Meslier. Pelatih Manchester United Ralf Rangnick memberikan komentar terkait rumor kepergian Anthony Martial. Rangnick bilang kalau Martial belum membicarakan hal tersebut kepadanya. Sebelumnya, agen Martial Philippe Lamboley bilang kalau Martial bakal hengkang dari Old Trafford. Alasannya karena striker asal Prancis ini kesulitan mendapatkan tempat di skuad The Red Devils. Rangnick mengaku nggak mau ambil pusing dengan pernyataan agen Martial tersebut. Rangnick meminta Martial untuk menemuinya seandainya benar ingin hengkang. Kiper Manchester United Dean Henderson kerap disebut bakal cabut di musim depan. Alasannya karena kiper asal Inggris ini jarang mendapatkan menit bermain di skuad Setan Merah. Kabarnya Dean Henderson berpeluang untuk merapat ke Ajax Amsterdam. Mengetahui hal tersebut, CEO Ajax Amsterdam yakni Edwin van der Sar angkat bicara.
Dia mengatakan kalau kabar kepindahan Henderson ke Ajax Amsterdam merupakan kabar yang nggak benar. Dua pemain PSG, Gianluigi Donnarumma dan Mauro Icardi sering dirumorkan bakal hengkang. Pasalnya mereka jarang mendapatkan kepercayaan di skuad Les Parisiens. Terkait hal tersebut, pelatih PSG Maurizio Pochettino memberikan tanggapannya. Pochettino menegaskan kalau dirinya masih percaya dengan Icardi dan Donnarumma. Pochettino sendiri ingin fokus melatih PSG dan gak mau membahas masalah transfer pemain. Kompetisi Premier League memutuskan bakal menerapkan kondisi darurat. Langkah ini diambil untuk mencegah peningkatan kasus COVID-19 varian baru di Inggris. Menurut data resminya tercatat ada 42 kasus positif COVID-19 yang menyerang pemain dan staf Premier League. Jumlah kasus ini merupakan yang terbesar sejak bulan Januari yang lalu. Mengingat kasus terus meningkat, kabarnya Premier League bakal memperketat protokol kesehatan serta meningkatkan pemeriksaan. Liverpool dikabarkan berminat untuk mendatangkan penyerang RB Salzburg Karim Adeyemi. Mendengar rumor tersebut, Adeyemi pun memberikan tanggapannya. Striker asal Jerman ini menepis isu kepindahannya tersebut. Dalam wawancaranya, Adeyemi bilang masih ingin fokus membela RB Salzburg. Di musim ini, Adeyemi memang menjelma menjadi striker yang mematikan. Dari 30 pertandingan yang dimainkan, Adeyemi berhasil melesakkan 18 gol serta 7 assist. Bek tengah PSG Sergio Ramos mengomentari hasil drawing Liga Champions. Hasil drawing tersebut menampilkan laga sengit antara PSG dan Real Madrid. Sebelumnya Ramos berharap kalau PSG nggak bakal bertemu dengan Real Madrid. Akan tetapi Ramos bilang kalau dirinya sudah ditakdirkan bertemu dengan mantan klubnya tersebut. Ramos sendiri bukanlah sosok yang asing bagi warga Santiago Bernabeu. Pasalnya Ramos sudah membela skuad Los Rojiblancos selama 16 tahun lamanya. Striker Manchester United Edinson Cavani dikabarkan siap cabut dari Old Trafford. Kabarnya striker asal Uruguay ini berpeluang bakal bergabung ke klub Brazil. Kabar ini disampaikan oleh agen sekaligus kakak Cavani, Walter Guglielmon. Guglielmon mengatakan kalau Cavani berpeluang pindah lebih cepat. Alasannya karena striker berusia 34 tahun ini ingin mendapatkan menit bermain yang lebih banyak. Striker Everton Richarlison dikabarkan harus menepi dari lapangan selama beberapa pekan ke depan. Alasannya karena bomber asal Brazil ini mengalami cedera betis. Cedera ini didapatkan pada laga kontra Crystal Palace yang lalu. Saat itu Richarlison terlihat mengeluh kesakitan dan ditarik keluar digantikan Salomon Rondon. Selain Richarlison, skuad The Toffees juga berpeluang tampil tanpa pemain lainnya mulai dari Andros Townsend sampai sang kapten Seamus Coleman. Direktur olahraga Liverpool Michael Edwards berpeluang bakal cabut di akhir musim nanti. Pasalnya sampai saat ini negosiasi Edwards belum menemui titik terang. Edwards yang masa depannya belum jelas kabarnya sedang diincar oleh Real Madrid. Klub asuhan Carlo Ancelotti ini ingin menjadikan Edwards sebagai direktur olahraga yang baru. Sementara itu Liverpool sendiri telah menemukan pengganti Edwards. Kabarnya asisten Edwards Julian Ward bakal naik jabatan sebagai direktur olahraga. Bek tengah timnas Indonesia Elkan Bagot terancam absen di laga kontra Vietnam nanti malam. Hal ini disebabkan lantaran Bagot harus menjalani karantina sampai 18 Desember. Pasalnya saat mau terbang ke Singapura, Bagot justru satu pesawat dengan penumpang yang positif COVID-19. Ketua PSSI Muhammad Iriawan pun menyayangkan hal tersebut. Direktur Teknik PSSI Indra Syafri dikabarkan bakal melobi pemerintah Singapura untuk memperbolehkan Elkan Bagot untuk bermain. Mantan bek Manchester City Nicolas Otamendi jadi korban perampokan. Gak cuma itu, Otamendi juga jadi korban kekerasan dari kawanan perampok. Kabarnya para perampok tersebut mengikat leher Otamendi dengan ikat pinggang. Para perampok yang berjumlah 4 orang ini berhasil menggasak jam tangan serta sejumlah uang. Beruntung Otamendi beserta keluarganya dikabarkan dalam keadaan yang baik. Kabarnya pihak penyelidik kota Lisbon bakal menyelidiki kasus tersebut lebih lanjut. Kiper Manchester United David De Gea menganggap dirinya masih muda. Pasalnya De Gea optimis masih berada di performa terbaik dalam waktu jangka panjang.
De Gea sendiri sudah mengabdi di skuad Setan Merah selama 1 dekade lamanya. Hal ini membuat De Gea menjadi kiper kedua Setan Merah dengan penampilan terbanyak. Selama 10 tahun membela The Red Devils, tercatat De Gea sudah memainkan 462 pertandingan di berbagai kompetisi. Barcelona benar-benar terpuruk di musim ini. Pada laga Maradona Cup melawan Boca Juniors, skuad Blaugrana harus takluk lewat drama adu penalti. Sebelumnya Barcelona berhasil unggul lebih dulu lewat gol dari Ferran Jutgla pada menit ke-50. Sayangnya 22 menit berselang Boca Juniors mampu menyamakan kedudukan lewat gol dari Ezequiel Zeballos. Skor 1-1 pun bertahan sampai akhir laga dan memaksa keduanya melakukan adu penalti. Sayangnya Barcelona takluk dan memperpanjang catatan buruk mereka. Bahkan di turnamen persahabatan pun Barcelona tetap kalah. Pada pekan ke-16 Bundesliga, Bayern Munchen berhasil merebut poin penuh dari markas Stuttgart. Skuad Biroten berhasil mencukur Stuttgart dengan 5 gol tanpa balas. Serge Gnabry jadi aktor kemenangan skuad Biroten dengan mencetak hat-trick. Sementara 2 gol sisanya dicetak lewat brace dari Robert Lewandowski. Uniknya semua gol yang dicetak oleh Serge Gnabry dicetak dengan cara yang cantik. Kemenangan ini membuat Bayern Munchen semakin kokoh di puncak klasemen dengan koleksi 40 poin. Manchester City berhasil meraih kemenangan besar di pekan ke-17 Premier League. Berlaga di Stadion Etihad, skuad The Citizen melibas Leeds United dengan 7 gol tanpa balas. Di babak pertama, The Citizen sudah unggul 3 gol lewat gol dari Phil Foden, Jack Grealish, dan Kevin De Bruyne. Sementara 4 gol sisanya dicetak di babak kedua. 4 gol tambahan tersebut dicetak oleh Kevin De Bruyne, Riyad Mahrez, John Stones, dan Nathan Ake. Kemenangan ini memantapkan mereka di puncak klasemen dengan koleksi 41 poin.